Ya, apa kabar Pak Andar? Oke, aktifkan kameranya. Baik, ini selamat malam semuanya. Sebelumnya, Selamat malam, Pak. teman-teman, saya mohon maaf ya. Eh, Sebenarnya jadwal kuliah kita ini sebenarnya sudah selesai ya. Akan tetapi karena di kelas ini tidak pernah kita laksanakan perkuliahan, maka wajib kita melaksanakan kuliah pengganti ya, supaya bisa mengikuti UAS. Nah, sementara UTS aja belum pernah kita laksanakan. Ya, untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf dulu kepada ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, karena mengingat juga kesibukan saya ya. Jadi sebelum kita mulai saya memperkenalkan diri. Nama saya Happy Krisman Laya. Saya dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Pancabudi. Di samping itu juga saya seorang praktisi atau advokat, pengacara, ya, buka kantor sendiri. Ya. Jadi saya berharap nanti di kelas ini bisa terbangun komunikasi kita yang baik, ya. Jadi untuk itu saya meminta salah satu di kelas ini siapa kira-kira yang bersedia menjadi ketua kelas, yang bisa membantu saya? Siapa? Ada yang bersedia menjadi ketua kelas? Ada? Ada yang bersedia menjadi ketua kelas? Ada yang bersedia? Mau nih, Pak. Siapa? Biasanya Pak Febrianto tuh, Pak. Kalau di kelas kita, Pak. Siapa? Febrianto. Iya, Pak. Ya udah ya, sepakat kita ya. Si Febrianto menjadi ketua kelas. Jadi untuk memenuhi semua pertemuan ini, kita harus melaksanakan kuliah pengganti lagi hari Sabtu. Ya, karena tanggal 15 sudah UAS. Ya. Mungkin materinya nanti saya share semua. Ya, akan tetapi untuk pertemuan pertama ini ya saya menyampaikan materi untuk pertemuan pertama. Ya, kita langsung aja ya, kita mulai ya. Jadi kita masuk pada mata kuliah hukum acara perdata. Ya. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang masalah hukum acara perdata ini seperti apa, maka kita harus mengetahui dulu apa itu hukum acara perdata. Ya. Hukum acara perdata itu disebut juga hukum perdata formil, ya, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan hukum perdata material. Nah, selain itu ada juga pengertian yang lain, yaitu hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan. Dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Fungsinya menyelesaikan masalah dalam mempertahankan kebenaran hak individu.
Perkara perdata yang diajukan oleh individu untuk memperoleh kebenaran dan keadilan wajib diselesaikan oleh hakim dengan kewajaran sebagai tugasnya. Dalam hal ini menyelesaikan perkara itu, hakim hendaknya berperan serta dengan berpegangan kepada asas-asas yang dicantumkan dalam Reglemen Indonesia Baru atau RIB. Nah, inilah pengertian hukum acara perdata itu. Makanya hukum acara perdata ini atau hukum perdata ini lebih dikenal dengan istilah, ada yang tahu istilah hukum perdata ini dengan istilah sebagai Jelik. hukum ada yang bisa jawab, saya kasih nilai A. Hukum perdata ini dikatakan sebagai hukum Hukum normatif, Pak. Hukum normatif. Ada yang tahu? Biasanya hukum perdata itu dikenal dengan istilah hukum pidana dikenal dengan istilah Hukum publik. Hukum perdata dikenal dengan istilah tertulis. Mantul lagi. Hukum privat, Pak. Hukum, siapa yang jawab itu tadi? Saya, Pak. Siapa namanya? Arizona Malawi. Arizona. Hukum perdata itu dikenal dengan istilah hukum privat karena dia lebih berbicara masalah hak dan kepentingan. Apabila hak dan kepentingan itu yang merasa dirugikan, maka itu bisa diselesaikan secara perdata, diajukan gugatannya. Makanya di situ ada istilah di dalam hukum acara perdata itu nanti ada beberapa permasalahannya. Gugatannya bisa gugatan PMH, bisa gugatan wan prestasi. Sedangkan di hukum pidana itu dikenal dengan istilah hukum publik. Makanya teman-teman harus lebih tahu. Ya. Hukum perdata itu dikenal dengan istilah hukum privat. Ya. Inilah arti dari hukum acara perdata. Ya. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan, maka untuk menyelesaikan setiap masalahnya itu bisa mengajukan gugatan. Ya. Nah, tergantung kasus apa yang sedang dihadapinya. Dalam istilah hukum acara perdata, kata perdata dipakai dalam arti luas. Dengan hukum acara perdata dipertanyakan baik hukum perdata dalam arti sempit maupun hukum dagang. Dalam hukum acara perdata, inisiatif beracara datangnya dari pihak-pihak yang berkepentingan, tidak dari pihak penguasa. Dalam lapangan hukum, perdata inisiatif beracara datang dari pihak penguasa atau badan penuntut umum dan jaksa, yaitu dalam hal bertalian dengan kepentingan masyarakat. Misalnya jika ada perkawinan yang tidak memenuhi syarat, dengan diajukannya gugatan kepada pengadilan, mulailah proses acara perdata. Berikut adalah beberapa pengertian hukum acara perdata menurut beberapa pakar. Ya, ada ini menurut Sudikno. Ya. Jangan dicatat, nanti saya share materinya. Ada menurut Retno Wulan. Ya. Nah, sejarah hukum acara perdata. Nah, pada mulanya pemerintah Hindia Belanda tidak mempunyai peraturan khusus tentang hukum acara yang diperuntukkan kepada rakyat Bumiputra yang berperkara di pengadilan. Tetapi karena kebutuhan yang sangat mendesak, pemerintah Hindia Belanda mempergunakan SO 119 nomor 20 dengan sedikit penambahan dan perubahan yang tidak begitu berarti. Nah, sementara itu Mr. H.L. Wissers yang menjabat Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda yang berkedudukan dan Batavia yang sekarang Jakarta melarang dalam praktek pengadilan mempergunakan hukum acara perdata yang dipergunakan golongan Eropa kepada rakyat Bumiputra tanpa